Selamat datang di channel Ruang Regulasi. Ini tempat santai buat kita semua untuk ngertiin berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah, tapi dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Pokoknya tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi itu jadi asik, bukan malah bikin pusing. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang super krusial, khususnya buat rekan-rekan PPPK paruh waktu. Bapak, Ibu, teman-teman semua, pernah nggak sih ngerasa status paruh waktu yang sekarang ini kayak ya jalan di tempat aja gitu? Di satu sisi udah ngerasa aman ya, tapi kok rasanya karirnya nggak ada kemajuan, nggak gerak-gerak. Kalau Anda merasa begitu, tenang, perasaan itu wajar banget kok. Dan Anda nggak sendirian. Tapi eits, jangan keburu nyerah dulu. Ada satu mekanisme penting yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Namanya pengadaan instansi. Nah, ini dia nih yang bisa jadi kunci sukses kita semua untuk naik status. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih itu sebenarnya dan gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari sini. Kenapa sih banyak yang merasa status PPPK paruh waktu ini seperti nemu jalan buntu? Mengapa karir kita terasa stagnan, gitu-gitu aja? Mari kita bedah pelan-pelan alasannya. Nah, ini dia poin paling utamanya yang harus kita pahami bareng-bareng. Skema PPPK paruh waktu itu memang tujuannya mulia, yaitu untuk memberikan kepastian kerja, biar nggak ada lagi tuh cerita PHK massal honorer. Tapi, dan ini tapinya besar, status ini bukan tiket otomatis untuk jadi PPPK penuh waktu. Ini lebih ke solusi sementara, bukan jenjang karir yang otomatis naik. Jadi, kenapa status ini bisa mandek? Jawabannya itu cuma satu, dan ini adalah fakta kunci yang jadi inti dari semua kebingungan kita selama ini. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Kalau pemerintah daerah atau Pemda kita cuma pasif, ya cuma nunggu aja, pintunya bakal ketutup rapat. Status kita ya akan tetap jadi paruh waktu karena nggak ada pengadaan baru yang diusulkan. Tapi sebaliknya, kalau Pemda proaktif, mereka analisis kebutuhan, terus mengajukan formasi, nah barulah pintu itu kebuka lebar. Jadi kuncinya apa? Bolanya itu benar-benar ada di tangan Pemda. Pernyataan dari Sekjen FHNK Dwight Tendik ini makin memperjelas semuanya ya. Nggak ada ceritanya tuh pengangkatan otomatis. Kuncinya cuma satu, harus ada pengadaan atau rekrutmen ASN baru yang dibuka secara resmi oleh instansi tempat kita kerja. Jadi ini bukan lagi opini, ini memang aturannya guys. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Mekanisme resmi yang jadi satu-satunya kunci untuk membuka pintu menuju status penuh waktu itu adalah pengadaan instansi. Yuk kita pahami lebih dalam apa sih ini sebenarnya? Jadi, gampangnya gini. Pengadaan instansi itu adalah proses resmi di mana Pemda duduk bareng, terus mereka analisis, kita ini butuh pegawai apa aja sih? Berapa banyak? Nah, dari hasil analisis itu, mereka mengusulkan formasi baru ke pemerintah pusat. Kalau usulan itu disetujui, barulah seleksi bisa dibuka. Dan disitulah peluang emas kita berada. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, Pemda analisis dulu kebutuhannya. Kedua, hasil analisis itu diajukan sebagai usulan formasi ke pusat. Ketiga, pusat akan review dan kalau oke akan memberikan persetujuan. Nah, langkah keempat ini yang paling penting buat kita. Kita sebagai PPPK paruh waktu harus ikut lagi seleksi tersebut. Jadi nggak otomatis ya, harus ikut seleksi. Tentu saja, semua proses ini bukan garangan bebas ya. Semuanya ada dasar hukumnya, ada aturan main yang jelas yang menjadi payung dari semua kebijakan ini. Dasarnya kuat banget, yaitu Undang-Undang ASN 2023. Di situ jelas disebut kalau instansi pemerintah wajib melakukan penataan pegawai non-ASN. Nah, kebijakan ini yang juga dipertegas oleh Kepala BKN punya satu syarat utama yang penting banget. Instansi udah nggak boleh lagi ngangkat honorer baru. Tujuannya apa? Jelas, untuk memprioritaskan pegawai yang sudah ada, seperti kita para PPPK paruh waktu untuk bisa naik status lewat seleksi resmi. Oke, kita sampai di bagian paling krusial. Setelah kita tahu masalahnya, tahu solusinya, dan tahu aturannya, sekarang apa langkah konkret yang harus kita lakukan? Nah, peran aktif kita semua itu dimulai dari sekarang juga. Tolong ingat baik-baik kalimat ini ya, kenaikan status itu sifatnya by request. Artinya, inisiatif harus datang dari daerah. Pemerintah pusat itu posisinya nunggu bola, bukan ngelempar bola. Jadi, kalau kita semua cuma diam dan menunggu, ya nggak akan ada perubahan apa-apa. Tugas kita bersama adalah mengawal bola ini di daerah kita masing-masing. Jadi ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, kita harus kawal proses usulan formasi di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD masing-masing. Kedua, pastikan data atau nama kita itu masuk dalam proyeksi kebutuhan pegawai untuk tahun depan. Dan yang ketiga, kita harus proaktif, jangan pasif. Aktif cari informasi resmi kapan pengadaan akan dibuka.
Nah, sekarang saya penasaran banget sama kondisi di lapangan. Coba deh, Bapak, Ibu, Kakak semua, tulis di kolom komentar ya. Di daerah kalian udah ada info atau mungkin desas-desus gitu soal usulan pengadaan untuk tahun depan atau belum? Yuk, kita saling berbagi informasi di sini. Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mencerahkan dan ngasih semangat baru ya. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi biar kita bisa terus belajar bareng dan pastinya nggak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.